Shalom. Puji Tuhan buat berkat yang luar biasa yang boleh kita rasakan hari ini dalam ibadah minggu yang ke-21 setelah Trinitatis. Khususnya kami bersama Paduan Suara Saudi boleh beribadah bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan di GKPI Depok ini. Kami merasa kalau GKPI Ciliwung dengan GKPI Depok sepertinya ada ini chemistry. Karena banyak ini alumni Jemaat Khusus Bandung yang di Depok. Sehingga persekutuan yang indah ini kiranya tidak hanya di sini, tetapi boleh selalu berkelanjutan, boleh saling mendoakan, saling mendukung, dan juga saling mengunjungi, khususnya buat kita kaum pria. Amin, kaum bapak. Terima kasih. Marilah kita membuka Alkitab kita. Kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yudas pasal yang pertama, ayat 17 sampai ayat 23. Kami akan membaca dan kita jemaat Tuhan boleh mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Di bawah judul perikop, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab kami akan membacakan, kita semua boleh mengikuti dengan baik. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saya kira surat Yudas ini adalah salah satu surat yang paling pendeklah di dalam Alkitab ini. Karena hanya satu pasal. Dan agar kita jangan salah, penulis surat ini bukanlah Judas Iskariot. Karena dia sudah bunuh diri
ketika dia melihat Tuhan Yesus telah ditangkap dan divonis hukuman mati. Tetapi menurut Markus 6 ayat 3, ada beberapa orang memang saudara-saudara Tuhan Yesus, nasa ama, nasa ina, nama marangi nasida, hola bawa dori babuah, arum do inna tong akap paropuan, akese mi amanginang, idok marupane misalnya si Jakobus, si Joses, si Judas, si Simon. Tetapi saya nggak tahu juga kenapa perempuan-perempuan nggak ditulis ya. Tapi ada juga pasti perempuan. Ay maranak marbur tong si Joseph doho si Maria inanai. Sehingga penulis surat ini adalah Judas, saudara Tuhan Yesus, bukan pengkhianat ataupun Judas Iskariot. Ini yang pertama yang harus kita sepakati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa latar belakang? Apa konteks sehingga surat ini ditulis oleh Judas, saudara Tuhan Yesus? Penulis sangat risau. Dia bergumul, dia susah menghadapi para pengajar sesat, guru-guru palsu, ataupun antikristus pada waktu itu. Jadi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan jangan heran, dari dulu juga sebenarnya sudah ada ini. Para pengajar-pengajar sesat, para guru-guru palsu, dan antikristus. Dari Tuhan Yesus lahir sampai sekarang, dan sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, itu pasti adanya itu. Dan memang demikianlah ya, kalau ada yang asli, pasti akan ada yang tidak asli ataupun yang palsu ataupun yang imitasi. Dan bukan tidak mungkin nampaknya yang palsu atau yang imitasi itu nampaknya ya akan lebih seksi mungkin ya, lebih menarik gitu ya, lebih menawan seperti itu. Tapi kita harus memastikan kalau kita adalah di barisan yang asli, jangan kita di barisan pengajar-pengajar sesat ataupun guru-guru palsu, atau juga di barisan anti-Kristus. Bapak Ibu, siapa kira-kira yang pertama ini kita lihat di dalam Alkitab antikristus? Saya kira ketika Yesus lahir, sebentar lagi Natal Bapak Ibu ya, Alkitab menuliskan Raja Herodes adalah antikristus karena dia marah, dia cemburu, dia iri hati ketika mendengar telah lahir sang raja, dan dia memerintahkan agar memunahkan, membinasakan, menghancurkan, bahkan membunuh sang raja tersebut. Sehingga anak di bawah umur berapa tahun kemarin itu? 2 tahun ke bawah, semua harus dibunuh. Itulah kejamnya antikristus itu. Dan Tuhan Yesus juga di dalam pelayanannya juga menubuatkan hal yang sama, seperti misalnya kita membaca dalam Markus 13 ayat 5 sampai 6, dikatakan Tuhan Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada
pengikutnya, kepada murid-muridnya, dan kepada kita juga. Agar kita sekali lagi waspada. Lalu kemudian saya kira antikristus ataupun orang yang tidak suka kepada Kristus itu siapa dalam Alkitab masa Tuhan Yesus? Pemuka agama, ahli Taurat, Sadusi, Farisi. Jadi pemuka agama. Artinya orang yang beragama. Dan merekalah yang berhasil memprovokasi bangsa Israel ataupun Yahudi untuk menyelibkan Tuhan Yesus. Inilah yang kita dengar dengan istilah demokrasi Yahudi. Alani suara torop. Nakpe suhar bulu ditarik dongan. Baru nggak sudah dongan mendokon tarik, baik tarik udah. Suatu kan doni bagai belaus di persilahkan, kira seperti itulah. Lalu kita juga melihat Rasul Paulus juga dalam menulis surat-suratnya itu umumnya Bapak Ibu untuk mengcounter, untuk melawan para pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu ataupun antikristus pada masanya. Sekali lagi, agar kita juga waspada. Jangan kita kira musuh kita ini adalah hal-hal yang biasa. Ini sesungguhnya adalah pekerjaan daripada setan, iblis. Angka 666 itu ya. Dan dia berusaha untuk mengajak kita untuk di barisannya. Untuk tidak percaya ataupun tawar hati kepada Tuhan. Seperti kita baca juga dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 9 ya. Pada masanya para guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat ini mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, mereka melarang orang untuk kawin dan menganggap orang yang tidak kawin lebih baik daripada orang yang kawin. Atau orang yang kawin itu sepertinya tidak sesuci, sekudus daripada orang yang kawin misalnya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan. Dang buel langonon, dang buel langonan. Padahal semua ini kan diciptakan Tuhan. Dan dikatakan setelah dia menciptakan sungguh amat baik. Sehingga Bapak Ibu, apapun boleh kita makan. Yang penting kita makan di dalam ucapan syukur dan doa. Walano tutu unak pagoda ku ta'alang. Ay buru non gaya makorhon tu kepersahiton, kolesterol, diabetes. Jadi semua yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali kursi, meja, dan lain sebagainya. Artinya ini semua diciptakan Tuhan loh untuk kita. Jadi kita syukur, kita nikmati. Hanya memang mempunyai takaran, batas. Jangan karena dibilang bisa dimakan, ya sampai enggak ingat kita lagi akan saran daripada dokter. Yang perlu kita sehat Bapak Ibu. Kalau kita sudah sehat, maka kita akan bisa beraktivitas. Akan bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Demikian juga misalnya Paulus mengingatkan cinta akan uang, itu juga rupanya adalah salah satu daripada pengajar-pengajar kisah tadi, guru-guru palsu tadi. Dan ini juga yang kita lihat sekarang kan. Sekarang kan roh dunia, roh zaman ini dikatakan dengan ajaran hedonisme. Upaya dan usaha untuk hidup bersenang-senang. Materialisme. Dengan uang semuanya bisa kita nikmati. Hidup ini sementara, sesaat. Jadi banyak orang sekarang orientasinya, tujuan hidupnya adalah
uang. Memang uang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, netralnya ini uang ini. Artinya tergantung kepada seseorang, bisa uang ini menjadi hal yang baik dan bisa menjadi hal yang buruk dan jahat. Maka dikatakan kan, kalau uang ini adalah hamba yang sangat baik, tetapi di sisi yang lain juga bisa menjadi tuan yang paling jahat. Kalau orientasi seseorang untuk uang, sanak saudara pun dong ape bodo digadihon, digadis. Orang tua pun nggak begitu perlu, keluarga juga. Yang penting uang. Untuk memburu uang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Benar ya Bapak Ibu ya? Menipu, membunuh, semua untuk ini. Memang luar biasa ini, materi ini untuk menawan kita. Tetapi dikatakan tadi juga, uang ini juga adalah hamba yang paling baik Bapak Ibu. Kita bisa saja mengatur, mengolah materi ataupun uang ini sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita yang menjadi tuannya, bisa menjadi persembahan, bisa kita buat menjadi donasi. Kita juga tadi mendengar jemaat kita sekarang bergumul untuk mengumpulkan 4.0 tadi itu ya. Apa tadi? Artinya uang lah ya. Kalau ada uang kita misalnya, enggak akan keberatan itu uang itu kalau kita kasih kepada gereja. Enggak keberatan itu. Mau aja itu gitu. Jadi tergantung kepada kita. Jadi yang mau dikatakan di sini, hamba uang itu yang tidak baik, dan itulah dikatakan Paulus, itu adalah salah satu daripada ajaran sesat. Dan di sini juga kita harus waspada ini, atau aku juga mungkin ya, kalau aku sudah menjadi hamba uang yang menjadi segala-galanya, tujuan saya uang, ya saya tadi di barisan yang antikristus ini, atau pengejar palsu, atau pengajar sesat gitu kan. Jadi kita harus pastikan ini, di mana kita ini. Karena sangat sedikit mungkin perbedaannya. Bapak saudara-saudara, saya juga mau mengajak kita bagaimana Yohanes juga pada masanya, Rasul Yohanes, Rasul yang paling kasih Tuhan Yesus itu bergumul dengan pengajaran sesat ataupun guru-guru palsu. Misalnya, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Dia katakan, jangan percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah ia berasal dari Allah. Baik saudara-saudara, sekarang kita melihat apa kita ini, nasi kita ini, Judas saudara Tuhan Yesus, bukan Judas Iskariot, tentang pengajar-pengajar sesat, tentang guru-guru palsu, tentang antikristus. Dia mengajak jemaat agar jemaat Tuhan boleh mengingat apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira rujukan kita itu apa kata firman Tuhan. Dia mengatakan, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh para rasul-rasul tentang musuh kita tersebut. Sehingga dia mengatakan, setelah kita mengetahui akan pengajaran-pengajaran sesat ataupun guru-guru palsu yang menjadikan
mereka adalah musuh kita bersama, maka Judas, saudara Tuhan Yesus, memberikan pesan. Ada 3 pesan ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dapat kita lihat di dalam ayat 21 tadi. Dia katakan di ayat 20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Saya kira ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kita harus membangun iman di atas dasar yang paling suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti kalau kita membangun sebuah rumah. Rumah itu pasti akan kita bangun di atas pondasi ataupun dasar yang kuat gitu ya. Lalu hal yang perlu yang lain, pasti kita ingin mencari arsitek gambarnya. Bagaimana gambar rumah yang akan kita bentuk? Rumah seperti apa yang kita inginkan? Lalu semennya jenis apa? Pasirnya juga dari mana? Di drop. Pelaponnya jenis apa? Atapnya, kosennya, dan lain sebagainya. Sehingga rumah yang akan kita bangun nanti menjadi istana kecil di dalam keluarga kita. Menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali bersama dengan keluarga kecil kita, istri, anak-anak, ataupun orang-orang yang datang ke rumah kita boleh nyaman. Bahkan itu nanti boleh kita wariskan. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, bahasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Saya kira bagaimana kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu hal yang paling penting. Kita bersyukur, kita pada saat ini sangat mudah untuk mengakses Alkitab. Alkitab tidaklah barang mahal, di-download juga bisa. Jadi seseorang yang tidak terbuka hatinya, yang malas membaca Alkitab, kita pastikan kalau pembangunan rohaninya itu akan pasti terbengkalai itu. Artinya kita harus belajar ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak harus duduk di bangku teologi yang mungkin ya. Mungkin enggak sempat waktu kita kan. Enggak semua kita di sini mempunyai waktu kesempatan seperti Pak Siregar di sini yang sampai duduk di bangku teologi ya untuk belajar gitu. Otodidak, apalagi sekarang di masa sekarang ya, di googling aja gitu kan. Hanya niat saja, hanya kemauan. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Jadi sekali lagi yang dapat kami sampaikan di sini firman Tuhan, Alkitab itulah yang menjadi dasar kita untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, dan untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang kasihi Tuhan, yang kemudian dikatakan di ayat 21, dan inilah tema kita, apa itu? Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, memelihara diri dalam kasih Allah. Ini saya kira berhubungan dengan epistel tadi. Kita baca, kita tadi mengingat epistel ya. Apa yang kita ingat dari epistel tadi? Tuhan menyampaikan kepada Musa supaya Musa menyampaikan kepada umat Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Orang yang panen
nggak perlulah semua harus diambil, karena seperti itulah. Ada itu bagian daripada orang-orang yang mungkin yatim, janda, atau maaf kata para burung, bagudung, semua itu perlu makan, gitulah kira-kira. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Atau lebih jelasnya seperti nyanyian tadi aku rasa, nyanyian pengantar khotbah, apa itu? Bahasa cinta, memelihara diri dalam kasih Allah. Karena sekali lagi memang, kalaupun kita mengetahui Alkitab ini, semua bahasa kita ketahui. Bahkan bahasa malaikat dikatakan, jikalau kita tidak punya kasih, ya sama saja memang. Jadi di samping kita mengetahui kebenaran, ya kita juga harus melakukan kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Sekali lagi kasih. Dikatakan dalam Alkitab, Allah itu adalah kasih. Siapa yang ada dalam kasih, dia ada dalam Tuhan. Dan selanjutnya lah ya. Lalu yang terakhir inilah, tunjukkanlah, ayat 21 ya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi ini aksi lah ini. Dan mungkin inilah yang dilakukan oleh Paduan Suara Eksaudi. Bukan berarti jemaat Depok ragu-ragu, bukan. Tapi kasih itu kan harus diwujud nyatakan itu. Atau mungkin ada saudara-saudara kita ya, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Bahkan dikatakan lagi di ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Mereka harus dijangkau. Mereka harus disapa. Mereka harus dirampas. Itulah tadi yang disampaikan oleh Judas. Karena pada waktu itu sudah banyak korban-korban daripada pengajar-pengajar sesat. Para guru-guru palsu. Para antikristus. Ngagurang naung gali. Bahkan sudah ada yang menjadi murtad, gitulah kira-kira. Jadi kalau ada saudara-saudara kita kan ini Bapak Ibu anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan berarti kita saudara di dalam Tuhan. Kita harus saling menguatkan sebenarnya. Harus saling mendukung, harus saling mendoakan. Harus bersukacita bersama-sama orang yang bersukacita dan menangis bersama-sama dengan orang yang menangis. Artinya kita adalah satu, kesatuan di dalam suka dan duka. Dan itulah harapan kami juga buat seluruh GKP, buat seluruh orang Kristen, khususnya jemaat yang kita kasihi di Depok ini ya. Jemaat Depok, puji Tuhan, saya pribadi menyaksikan kita sangat sejuk ya beribadah di tempat ini ya. Atau mungkin karena lantai 2 jadi udaranya juga jadi full AC lagi ya. Seperti nyanyian Mars GKP itu, GKP yang teduh, GKP yang sejuk. Saya kira itulah yang harus kita upayakan dimanapun kita berada. Baik di GKP JK Bandung Jalan Ciliwung, di Paduan Suara Eksaudi, di GKP Jemaat Depok, ataupun komunitas-komunitas yang lain. Ini saya kira Bapak Ibu, keteduhan, kesejukan khususnya oleh karena firman Tuhan dan Roh Kudus tadi. Itulah yang ada di dalam hati kita. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita Bapak Ibu, memelihara diri dalam kasih Allah. Terakhir, dikatakan oleh, ini saya tertarik menarik dengan apa dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus, 1 Timoteus 4 ayat 16, ini yang terakhir ya. Dikatakan 1 Timoteus 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu
dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya, kita harus memastikan Bapak Ibu Saudara-saudara pribadi lepas pribadi mengawasi diri kita. Ajaran kita, tutur kata kita, perkataan kita, tindakan perbuatan kita, itu semua selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sebaliknya menyesatkan atau menjadi batu sandungan kepada sesama saudara yang melemahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan sesama ataupun jemaat Tuhan yang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur buat berkat anugerah Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan. Pada hari Minggu yang telah Engkau kuruskan ini, Minggu yang ke-21 setelah Trinitatis. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Paduan suara Eksaudi, Jemaat Khusus Bandung Jalan Ciliwung, dengan Jemaat Tuhan, saudara-saudara kami GKP Jemaat Khusus Depok saat ini. Terimalah Tuhan ibadah persembahan, dua ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan berkatilah firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memateraikan firman-Mu di dalam hati kami, yang mengajari kami akan apa sesungguhnya pesan daripada firman Tuhan yang kami dengar hari ini di bawah terang tema memelihara diri dalam kasih Allah, agar kami Tuhan membangun diri kami di atas dasar iman yang paling suci, agar kami hidup sebagaimana ajaran daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun periode 3 November sampai 9 November 2025, ulang tahun kelahiran Saudari Pramesti Wiranti Menulang, anak Miguel Nicola Hosea Huta Barat, Ibu Laura Nopianti Sregar, Saudara Niko Noveri Manalu, Ibu Parida Suryanti Dolok Saribu, Saudara Boy Ans Dika Sihomping, Ibu Nefri Jana Lumban Tobing, Saudara Gian Lugi Esra Timoti Manulang. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 16. Panjang umur ada di dalam tangan kanan Tuhan, dan kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberkati kami semua, khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan Tuhanlah yang memberikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami juga beroleh hati yang bijaksana. Kami juga Tuhan berdoa buat ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Gordon Senembila, Ibu Malianti Selalahi. Tuhanlah yang memberkati keluarga jemaat Tuhan ini, khususnya memberkati mereka dalam pekerjaan, aktivitas, memberkati keluarga, anak-anak yang telah Tuhan titipkan, sehingga Tuhan mereka senantiasa bersyukur di dalam Tuhan dan bersuka cita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persekutuan kebersamaan kami, ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.